Ya, silakan untuk kelompok 5 bisa dimulai ya untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bisa dibuka dan Mas videonya ya yang presentasi. saya sinyalnya lagi buruk, Bu. Ini juga tadi Ibu ngomong macet-macet, Bu. Oh ya, Jadi yang bisa silakan dibuka ya videonya untuk yang presentasi. Oke, mau nggak dilanjut? judulnya judulnya yaitu judulnya analisis gelombang elektromagnetik dan seismik yang ditimbulkan oleh gejala gempa. Anggotanya yaitu pertama Aksal, lalu Dimas, Rizal Akbar, Firhan, Wahyu Eko Prasetyo, Sofiuddin, Muhammad Zaki, dan terakhir Guntur Adil Nugroho. Eh, untuk pendahuluan, Sumatera dan Jawa adalah dua pulau yang paling rentan dampak tsunami karena terletak langsung di depan lempeng Indo-Australia. Hingga tahun 2014, oleh IRBI Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat bencana paling tinggi dengan indeks 203 di seluruh wilayah di Sumatera. Penelitian ini akan menganalisa anomali sinyal IM dalam rentang VHF dengan memanfaatkan gelombang radio yang terekam di Observatori Universitas Andalas Sumatera Barat tahun 2013. Sehingga perlu untuk melakukan penelitian fenomena tersebut di wilayah Sumatera Barat untuk mendapatkan karakteristik dari gelombang elektromagnetik dan seismik dari hasil perekaman terjadinya gempa. Untuk tujuan pustakanya yaitu gempa bumi merupakan sebuah guncangan hebat yang menjalar permukaan bumi yang disebabkan oleh gangguan di dalam litosfer atau kulit bumi. Gangguan ini terjadi karena di dalam lapisan kulit bumi itu ketebalan 100 km terjadi akumulasi energi akibat dari pergeseran kulit bumi sendiri. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilakukan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal magnitudo. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat walau tidak ada video. Seismoelektromagnetik merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh adanya aktivitas di dalam bumi yang menimbulkan sinyal elektromagnetik. Untuk gelombang seismik merupakan gelombang yang merambat melalui bumi. Untuk metode penelitian sudah dilakukan oleh dan saya. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pemasangan perangkat sensor seismik dan perangkat penerima gelombang elektromagnetik. Sensor gelombang seismik menggunakan giroskop dan sebagai penerima gelombang elektromagnetik dengan rancang antena Yagi. Selanjutnya, Mas. Hasil dan analisa. Anomali ini menjadi parameter untuk mengenali kejadian gempa. Parameter lain yang digunakan adalah rekaman ini digunakan sebagai pembanding dan analisa lokasi kejadian gempa, di mana hasil ukuran dari giroskop akan digunakan sebagai penentu arah saat gempa.
2. Letak sensornya adalah di Kota Padang, Universitas Andalas. Maka kuadran ketiga berada di barat daya Samudra Hindia. 3. Error terbesar adalah 13,22% untuk kejadian gempa 20 Oktober 2013, di mana gempa ini berlokasi di daerah 91 km barat daya Yaman, tercatat oleh BMKG berkekuatan 4, skala Richter. 4. Besar anomali yang terjadi adalah kurang dari sama dengan 20 Hz. 5. Penguji dengan menggunakan rekaman seismik dari gempa bumi telah didapatkan dengan error rata-rata 9,6%. Gempa berada dengan pusat gempa jauh melebihi radius gerak alat 150 meter tidak terekam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yudin. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil penelitian terhadap analisa gelombang elektromagnetik dan seismik adalah bahwa fenomena elektromagnetik alam dapat direkam dengan memanfaatkan stasiun radio. Yang kedua, pada penelitian ini, pada saat terjadi gempa belum dapat direkam bagaimana anomali elektromagnetik terjadi. Hal ini lebih disebabkan oleh banyaknya rugi-rugi propagasi dengan metode line of sight dan posisi antena yang tidak menghadap langsung pada arah pusat gempa. Error pengukuran yang didapat untuk arah pusat gempa dibanding BMKG adalah rata-rata 9,6%. Rekaman seismik juga dibatasi oleh radius kerja dari giroskop yang digunakan, sehingga untuk gempa yang jauh dan dalam tidak dapat direkam oleh alat. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 5. Pertanyaan monggo kita lewat from chat. Terima kasih. Oke, silakan jika ada pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Maaf Mas, coba ke slide metode penelitian. Terima kasih. Ya, silakan Mas Alfi. Mau bertanya atau yang lainnya?
Ini berarti kelompok 5 ini berkaitan dengan pendeteksi adanya gempa ya. Iya Bu, betul Bu. Ada ini enggak pendeteksinya menggunakan apa di sini di jurnalnya? Untuk mengetahui apa berapa besaran dari getaran yang di ini gempanya. Eh, di jurnal itu menggunakan apa namanya, pemasangan nganu Bu, apa stasiun radio Apa? yang frekuensinya itu 90,7 MHz Heeh, dan frekuensi FM dengan frekuensi 103,4 FM. megahertz. Ini tabel 2 ini, bukan? Pembagian ya. Pembagian skala frekuensi ya, rentangnya ya. Ada sensor nggak di sini, di alatnya yang digunakan dalam risetnya? Ada Bu sensornya Bu, sensor seismik dan perangkat penerima gelombang elektromagnetik. Oke. Untuk ringnya dia mendeteksi berapa nih? Skala apa? Getarannya itu berapa kilohertz atau megahertz frekuensinya? Getarannya yang di apa dari risetnya ini? Masuk ke skala pita frekuensi yang mana? Yang ELF, VLF, LF ataupun yang mana? Ini kan banyak tentang frekuensinya. Berarti cukup besarkah atau kecil atau sedang untuk frekuensi dari riset yang telah dilakukan hasilnya? Berapa hertz? Yang lain sambil nyiapin pertanyaan ya, audiensnya. Ada nggak skala hertznya berapa frekuensinya? 88,7 MHz, Bu. 7 megahertz. Berarti ini ya masuk mega ya. Ini high frekuensi ya 3 sampai 388 nih ya. Very high frequency VHF ya, skala 6 ini ya berarti ya pita frekuensi. Iya, Bu. Juga ya ternyata. Oke, silakan yang lain kalau mau tanya. Ini saya hanya mau cross check apa jurnalnya aja. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan bertanya ke kelompok 5. Ya silakan Mas. Izin bertanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Didi Arya Pangestu. Itu bagaimana anomali elektromagnetik kok belum bisa direkam dalam penelitian tersebut? Dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut agar anomali elektromagnetik bisa direkam? Terima kasih. Baik DDNPM Mas, terima kasih. 2010502112 Bu. 2112. Oke. Terima kasih. Silakan. Jika ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan nggak apa-apa, nggak harus 3. Ini mungkin langsung jawab. Boleh, Nggak apa-apa kan? boleh Mas Dimas. Jika sudah ada Eh, jawab. saya akan menanggapi pertanyaan dari Mas Arya. Kenapa tidak belum bisa terekam?
Karena disebabkan itu karena disebabkan oleh baiknya rugi-rugi propagasi dengan metode line of sight dalam posisi antena yang tidak menghadap langsung pada arah pusat gempa, yaitu pusat gempanya itu sebagai objek, di mana line of sight itu juga dipengaruhi oleh kelengkuan bumi. Gimana? Sudah terjawab? Ya Bu, sudah. Terima kasih. Makasih untuk kelompok 5. Silakan penanya kedua. Izin bertanya, Bu. Ya, kelompok 5 diterima nih, Mas Vicky mau tanya. Iya, Mas. Kan kesimpulan dikatakan rekaman seismik yang dibatasi oleh radius kerja dan giroskop yang digunakan sehingga untuk gempa yang jauh dan dalam tidak dapat direkam oleh alat. Menurut kelompok 4, kelompok 5, apakah bisa penelitian ini dilanjutkan agar bisa mendeteksi gempa yang jauh dan dalam? Pertanyaan itu, Mas. Baik, Mas. Bentar kami mungkin saya menanggapi dari pertanyaan Mas Diki. Untuk penelitian ini dilanjut apa enggak, itu dari kelompok kami bisa, asalkan sensor dan antena yang ingin asalkan antena dan sensornya itu masih dalam radius pada objek gempa yang akan diteliti tersebut. Jadi tidak pada objek itu antena dan sensornya itu tidak jauh, dalam artian masih dalam kerja sensornya itu masih bisa merekam apa yang ada di tempat tersebut. Ini juga dari kelompok kami atas pertanyaan Mas. Gimana, Mas? Terima kasih, Mas Dimas. Sudah terjawab. Baik, cukup ya untuk kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 5. Slide-nya bisa ditutup ya. Ya, sama-sama, Bu. Kelompok 4 sudah siap?
Mungkin dari kelompok 5 penutupan dulu. Oh iya, silakan. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas dan teman-temannya ya. Baik, untuk kelompok 4, Mas. Waalaikumsalam. Azan Dani, Mas Dani sudah ada? Belum ya? Sadam? Ada, Bu. Vicky? Ada ya, Vicky ya tadi ya, tanya. Dwi Istiarno? Belum. Taufik Tegar? Ada, Bu. Ya, Mas Hanif Abdullah? Ada, Bu. Dimas Alfandi Irawan? Ada, Bu. Ya, sama-sama Dimas. Anggita Rahma? Ini ikut ngerjain nggak, Mbak Anggita? Kerjain lewat WA, Bu. Grup WA. Oke, belum hadir ya. Kalau Dwi Istiarno? Ikut, Bu. Kehalang sinyal, Bu. Ya, berarti belum bisa join ya. Ditunggu nanti. Mas Dani Muhammad? Ikut ngerjain nggak? Ikut. Oh, cuma belum join ya. Silakan Mas Dani, Mas Dwi sama Mbak Anggita sambil di chat WA ya untuk segera join. Untuk kelompok 4 silakan yang mau share screen siapa. Waktunya 30 sampai 45 menit ya untuk presentasi dan tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Siapa ini Mas Vicky yang share screen nih? Saya Bu yang chat screen sebentar. Oh, Mas Dimas. Ya, ini Ya, Mas Bu. Dani udah gabung nih. Mas Dani Muhammad Dani. Saya kira Ahmad Dhani. Kurang 2 orang ya yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan lanjut tim Azan Dani Muhammad 201050502098 Sadam Nanda Kristara Bigoirul Arzak Dwi Istiarno Taufik Tegar Hanif Abdullah Ibnu Mas'ud Dimas Afandi Irawan dan Anggita Rahmawati. Pendahuluan atau latar belakang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang bunyi merupakan jenis gelombang longitudinal. Terdapat salah satu teknologi yang menggunakan gelombang bunyi yang bisa
menstimulus terbukanya stomata lebih lebar, di mana stomata merupakan pintu keluar masuknya zat yang digunakan untuk tanaman sebagai bahan makanan. Pemberian gelombang bunyi pada frekuensi 4 kHz dapat pada tanaman padi berpengaruh terhadap panjang akar, jumlah daun, berat akar, dan keserpakan tempat tumbuh, di mana pengaruh tersebut berupa panjang akar, ini yang lebih banyak, sehingga lebih serempak dibanding tanaman kontrol maupun tanaman yang dipapari gelombang dengan frekuensi yang lain. Selain hasil panen yang diharapkan melimpah, juga diharapkan kandungan gizi yang lebih baik, tahan lama, serta tahan terhadap kutu jika dilakukan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Tegar. Masyarakat Indonesia terbiasa dengan menyimpan beras dalam waktu yang lama hingga masa panen selanjutnya. Selama masa penyimpanan tersebut, hal yang sering terjadi adalah kemunculan kutu beras. Setelah dilakukan penelitian sebelumnya, yaitu tentang pengaruh gelombang bunyi terhadap stomata, berat akar, banyak daun, keserempakan tumbuh, serta diameter daun tanaman padi dari pemaparan gelombang bunyi pada rentang frekuensi 3 kHz sampai 4 kHz varietas Logawa, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai ketahanan beras padi varietas Logawa yang diberikan gelombang bunyi frekuensi tersebut terhadap kutu beras. Pemilihan digunakannya varietas Logawa karena varietas ini memiliki struktur tubuh pohon yang kokoh dan varietas padi yang banyak ditanam oleh masyarakat. Lanjut, Mas. Tujuan penelitian. Dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh gelombang bunyi frekuensi 3 kHz sampai 4 kHz pada ketahanan padi varietas Logawa terhadap kutu beras. Dalam penelitian ini, tanaman padi diberikan perlakuan gelombang bunyi frekuensi 3 kHz sampai 4 kHz dan tanpa gelombang bunyi sebagai kontrol. Pemberian gelombang bunyi dilakukan setiap hari mulai pukul 6 sampai dengan 9. Dilanjut, monggo teman saya. Monggo Mas Dani bisa membaca kelanjutannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen menggunakan 10 buah toples beras. Hasil perlakuan pemberian gelombang bunyi sebanyak 2,5 liter beras tanpa perlakuan gelombang bunyi banyak 2, liter sebagai kontrol. Toples dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A dan B. Kelompok A merupakan 5 toples yang masing-masing berisi 0,5 liter beras hasil perlakuan gelombang bunyi. Sedangkan kelompok B merupakan 5 toples yang masing-masing berisi 0,5 liter beras tanpa perlakuan gelombang bunyi. Gelombang bunyi diberikan pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 dengan besar gelombang bunyi 3 kHz sampai 4 kHz. Karena pada jam tersebut terbukanya stomata paling lebar. Kemudian semua toples tersebut diamati pertambahan jumlah kutu beras yang muncul selama 5 bulan, yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 30 November 2017. Next. Hasil penelitian. Hasil penelitian jumlah kutu beras dengan perlakuan gelombang bunyi dengan rentang frekuensi 3 kHz sampai dengan 4 kHz, di mana pada bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak muncul kutu beras. Kutu beras mulai muncul pada bulan kelima. Beras yang tidak diberikan perlakuan gelombang bunyi dan data di atas dapat dilihat bahwa kutu beras mulai muncul pada bulan ketiga. Beras yang diberikan perlakuan gelombang bunyi lebih tahan terhadap kutu beras jika dibandingkan dengan hasil beras yang
tidak diberikan perlakuan munculnya kutu beras itu disebabkan karena periode penyimpanan, B, dan kandungan dari beras itu sendiri. Periode penyimpanan menyebabkan aleuron rusak, yang mana aleuron merupakan pelindung beras yang terbentuk dari protein, sehingga jika pelindung beras tersebut rusak, maka mudah dihinggapi oleh kutu. Next. Selanjutnya akan Mungkin dibaca bisa dilanjut. Hanif Abdullah Ibnu Mas'ud. Mengenai uji kandungan protein beras menunjukkan hasil bahwa kandungan protein pada beras yang diberikan perlakuan gelombang bunyi muncul kutu beras yang lebih sedikit, protein yang lebih tinggi. Protein inilah yang membentuk lapisan beras yang disebut aleuron sebagai pelindung beras. Pemilihan gelombang bunyi yang dipilih adalah pada rentang 3 kHz sampai 4 kHz. Hal ini mengacu pada hasil penelitian sebelumnya. Oleh penelitian bahwa pada frekuensi tersebut, gelombang bunyi bisa menstimulus stomata menjadi lebih besar. Akan tetapi, jika padi diberikan gelombang bunyi frekuensi infrasonik, maka stomata tidak mengalami perubahan apapun. Sedangkan jika tanaman padi diberikan gelombang bunyi di atas 4 kHz, maka stomata mengalami kerusakan. Next. Kesimpulan, beras yang diberikan perlakuan gelombang bunyi frekuensi 3 kHz sampai dengan 4 kHz mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan lapisan aleuron yang lebih tebal dan tidak disukai oleh kutu beras, sehingga beras hasil lebih tahan terhadap kutu beras jika dibandingkan dengan beras hasil tanpa perlakuan gelombang bunyi. Ini slide terakhir, Mas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Kami buka 2 penanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ini topiknya sangat menarik ini ya. Dari gelombang bunyi bisa mereduksi adanya kutu beras nih. Dari keilmuan kita bisa diaplikasikan. Silakan Bapak nanya. Ini sistematikanya seperti apa ini kelompok 4? Kok bisa bunyi itu bisa sehingga frekuensi 3 Hz itu tidak disukai oleh kutu beras, itu sistemnya seperti apa penerapannya? Ada nggak gambarannya atau di metodologi mungkin? Bu, izin menjawab. Oke, Mas Hanif. Setahu saya nganu Bu, bukan itu Bu, apa tuh namanya, bukan frekuensinya yang bikin si kutu beras tidak suka, tapi frekuensi tersebut yang nganu Bu,
menstimulus tanaman untuk menghasilkan aleuron yang lebih banyak. Nah, aleuron tersebut sangat tidak disukai oleh kutu beras, Bu. Kalau lapisan aleuronnya lebih tebal, itu kan lebih tahan lama, bisa membuat berasnya lebih tahan lama kan, Bu? Berarti lapisan aleuron itu di berasnya itu ya nanti ya? Iya. Berarti ini diberikannya ketika masih di tanaman atau gimana ini? Biar timbul lapisan aleuron ini, pemberian frekuensi ini. Saat di tanaman bisa, Bu. Oke. Kalau setahu saya saat di tanaman. Karena frekuensinya memicu stomata kan, Bu, memicu stomata untuk terbuka. Nah, nanti kalau stomatanya terbuka, otomatis zat-zatnya kan bisa lebih mudah untuk naik turun kan, Bu, untuk transfer zat. Nah, disitulah, Bu, nanti proteinnya bisa lebih banyak, tanamannya bisa akarnya lebih bagus, dan hasilnya pun tadinya aleuronnya lebih tebal, Bu. Berarti ini ya, sistem pertaniannya harus ada inkubasinya ya, penutupnya ya, agar mendapat gelombang bunyi 3 sampai 4 kHz tadi ya, diinkubasi. Berarti kalau kita kan di ini ya, di persawahan luas ya. Jadi makanya kalau di rumah itu beras-beras baru berapa minggu udah ada kutunya itu. Iya, Bu. Nah, silakan yang lain. Itu di chat ada pertanyaan untuk kelompok 4 dari Mas Dimas Nur Hamirul. Bentar Mas Dimas, saya diskusikan dulu dengan kelompok saya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Dimas. Jika diberi kekuatan frekuensi lebih dari 4 kHz pada tanaman padi, tidak akan mempengaruhi panjang akar, panjang daun, jumlah daun, dan berat akar. Maka tanaman padi tidak akan merespon frekuensi tersebut, karena tanaman padi merespon frekuensi 3-4 Hz biar bisa membuka stomatanya. Bisa ditambahkan oleh Hanif Abdullah. Cukup kok, Mas Wigi. Sudah cukup itu tadi jawabannya. Tidak perlu ditambahkan lagi.
Pertanyaan Mas Dimas sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan yang lain bertanya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Masih bisa ya? Bisa, Bu. Carolina, Lydia tanya. Iya, ini lagi nyimak, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Kelompok 4 izin bertanya. Silahkan Mas Alfi. Untuk gelombang bunyi itu diberikan pada saat panen kah atau pas apa ya, tanam gitu? Terima kasih. Menurut saya gelombang bunyi itu dikasihkan di saat ditanam. Tapi bukan barusan ditanam, tapi waktu sudah ada padinya, Mas. Hampir panen itu, Mas. Biar membuka stomata dan mempertebal kandungan yang tidak disukai oleh kutu. Izin bertanya dong. Maaf, Mbak Caroline, sudah 2 pertanyaan yang masuk, Mbak. Dibonusin Oke, ya udah, nggak satu. Bonus satu, Vicky. Ini kan Dimas belum jawab nih. Dimas atau yang lain. Biar nggak emas, Vicky terus nih yang jawab. Ada Sadam. Ini bareng-bareng dari kelompok WA kelompok. Dari WA kelompok, Bu. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa, tidak jadi. Besok Mbak masih Caroline. ada kelompok terakhir ya. Masih ada Iya, kelompok makasih, 6 Bu. besok. Terima kasih, Besok Mas. kelompok 6 dihabisin aja, banyak pertanyaan aja. Terakhiran. Iya, semangat kelompok 6. Ditatar terus, Bu. Oke, baik. Silakan ditutup dulu kelompok 4 jika sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bu dosen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 4 dan 5 ya sudah mempresentasikan memaparkan dari review jurnal masing-masing, dan nanti jangan lupa kelompok 4 nanti uploadnya di Elita yang ada tulisannya grup yang kelompok 4 ya, 5, dan yang kelompok 5 juga yang di grup ada tulisannya ya di Elita ya untuk kelompok 5, dan nanti jangan lupa untuk absen hari ini di berarti topik kelima ya. Topik keempat coba nanti untuk 4 dan 5 saya buatkan absen sama hari ini, nanti absen semuanya ya 2 kali berarti ya di Elita. Baik, tinggal satu kelompok minggu depan kelompok 6, dan nanti terakhir ada kuis setelah selesai semuanya. Baik, terima kasih ya untuk semuanya. Nanti yang enggak ya gimana? Itu yang dimaksud cover dalam pengumpulan itu apa tuh, Bu? Ya halaman judul. Nanti saya nggak tahu ini punya siapa. Kan harus ada nama kelompoknya, ini punya siapa gitu. Sampul depannya. Oh ya. Makasih ya, Bu. Ya, nanti jadikan satu file ya, review jurnalnya, dilampirkan PPT tadi, dan jurnal aslinya. Jadi satu file PDF, diupload di Elita. Waktunya 1 minggu, berarti saya ubah ya waktunya untuk kelompok 4 dan 5 dari tanggal hari ini sampai 1 minggu ke depan. Dan absennya juga sama ya, di yang 4 dan 5. Pertemuan semua absen di Elita. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya, Bu, itu untuk absen di topik 13, Bu. Oh iya, nanti saya edit ya.
Yang apa? 13 sama 14 ya, saya edit hari ini ya, double. Harusnya kan kemarin liburan. Biar apa? Saya buat tanggal hari ini berarti tanggal 20 semua ya. Nanti silakan di absen untuk topik 13 dan 14 dan uploadnya juga kelompok 4 berarti di 13, kelompok 5 di 14 gitu. Dan Oke, terima kasih, Bu. materinya untuk yang apa? Penjelasannya belum sempat saya buatkan videonya, nanti teman-teman sementara mendownload PPT-nya atau PDF-nya dulu ya yang ada di Elita. Gitu. Masih ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Ampun, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah saya tutup ya perkuliahan pagi ini. Terima kasih. Perkuliahan kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau mau live nggak apa-apa. Saya tutup aja dari sini ya. Ya, Bu. Jangan lupa senyum hari ini, Bu. Jangan lupa bahagia.